Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Mesaro dengan NPM C1A221009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab asuransi terhadap pekerja yang menderita sakit karena kesengajaan. Nah, di sini langsung aja kita ke pengertian asuransi. Pengertian asuransi itu merupakan suatu perjanjian timbal balik. Artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh tertanggung. Nah, di hadapan dengan kewajiban tertanggung membayar premi, walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban berbayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada syarat. Asuransi yang merupakan transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Penanggung menjamin pihak tertanggung bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin dia derita. Kemudian mengenai kesejahteraan pekerjaan dalam bentuk pemberian jaminan sosial diatur dengan pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja sebagai mana dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS menentukan bentuk dari jaminan sosial, yaitu ada dua. Berdasarkan undang-undang ini dibentuk BPJS. BPJS sebagai dimaksud pada ayat 1, BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, di sini yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi, imbalan untuk memberikan penggantian kepada pertanggungjawaban atas pemegang polis. Nah, karena kerugian biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, memberikan pembayaran yang didasarkan pada peninggalan tertanggung, pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, selanjutnya perjanjian asuransi menjunjung tinggi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Di lain pihak, tertanggung juga percaya bahwa jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, penanggung akan membayar ganti rugi klaim asuransi. Saling percaya ini adalah dasarnya adalah itikat baik. Nah, selanjutnya kita bahas sebagai prinsip itikat baik. Prinsip itikat baik harus dilaksanakan dengan setiap perjanjian, termasuk dalam perjanjian asuransi. Dalam hal terjadinya itikat tidak baik dalam perjanjian asuransi, itikat tidak baik itu dari pihak tertanggung akan menyebabkan perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum. Prinsip itikat tidak baik yang dilakukan oleh tertanggung seperti menderita sakit karena kesengajaan akan mengakibatkan keluarnya surat peringatan dari pihak perusahaan asuransi. Apabila tertanggung mendapat surat peringatan tersebut sampai 2 kali, maka tertanggung akan dikeluarkan dari perusahaan asuransi atau di blacklist. Kesimpulan dari yang saya sampaikan terhadap asuransi itu adalah bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pekerja yang menderita sakit karena disengaja pekerja telah melanggar isi dari perjanjian asuransi dan pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. Dalam hal ini perusahaan asuransi yang dirugikan oleh pekerja. Jadi tidak akan
bertanggung jawab atas dana manfaat terhadap tertanggung yang terbukti sakit karena kesengajaan. Bahwa dalam adanya klaim asuransi dari pekerja yang menyatakan sakit karena kesengajaan, berarti adanya etikat tidak baik, sehingga perusahaan asuransi tidak patut bertanggung jawab, serta perjanjian asuransi batal demi hukum karena adanya etikat yang tidak baik. Nah, dari kesimpulan yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.